Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lauren Yonas Tepu dari Manajemen 20A. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah materi bab 8, yaitu mengenai beta saham. Nah, teman-teman, dalam keuangan beta atau pasar beta atau beta koefisien adalah ukuran bagaimana aset individu bergerak atau rata-rata ketika pasar saham secara keseluruhan meningkat atau menurun. Menurut definisi rata-rata, tertimbang nilai dari semua pasar beta dari semua aset yang dapat diinvestasikan sehubungan dengan indeks pasar tertimbang nilai adalah 1. Nah, jika aset memiliki beta di bawah atas atau di bawah 1, ini menunjukkan bahwa pengembalian bergerak lebih dari kurang dari 1 ke 1. Sedangkan dengan pengembalian portofolio pasar rata-rata. Nah, beberapa saham memiliki beta negatif, yaitu cenderung naik ke pasar turun. Nah, sebagian besar saham memiliki beta antara 0 dan 3. Kemudian, tagihan treasury atau secara seperti kebanyakan instrumen pendapatan tetap dan komoditas cenderung memiliki beta rendah atau 0. Nah, opsi panggilan cenderung memiliki beta tinggi, yaitu bahkan dibandingkan dengan saham yang mendasarinya, dan menempatkan opsi dan posisi pendek, dan beberapa ETF terbalik cenderung memiliki beta negatif. Oke, nah kemudian yaitu pentingnya sebagai ukuran resiko. Beta adalah rasio lindung dari nilai investasi sehubungan dengan pasar saham. Misalnya, untuk melakukan lindung nilai terhadap resiko pasar dengan beta pasar 2,0, secara investor akan kekurangan $2.000 di pasar saham untuk setiap $1 yang diinvestasikan dalam saham. Dengan demikian, diasurasikan pergerakan pasar saham secara keseluruhan tidak lagi mempengaruhi posisi gabungan rata-rata. Nah, beta demikian mengukur kontribusi investasi individu terhadap resiko portofolio pasar yang tidak dikurangi dengan divestasi. Nah, ini tidak mengukur resiko ketika investasi diadakan secara berdiri sendiri. Kemudian, beta merupakan suatu beta pasar aset I didefinisikan oleh dan paling baik diperoleh melalui regresi linear dari tingkat pengembalian aset I pada pasar tingkat pengembalian pada indeks saham biasanya tertimbang nilai, di mana E adalah istilah kesalahan yang tidak bisa yang kesalahan kuadratnya harus diminimalkan. Sering disebut sebagai alpha. Solusi kuadrat terkecil biasa adalah di mana COV dan VAR adalah operator combined VAR dan variance. Kemudian yaitu hubungan antara resiko sendiri dan resiko beta. Dengan menggunakan hubungan antara standar deviasi, variasi, dan kolerasi, ungkapan ini juga dapat ditulis sebagai di mana P adalah korelasi dari dua pengembalian dan Q dan R adalah volatilitas masing-masing. Persamaan ini menunjukkan bahwa resiko istimewa terkait dengan beta pasar, tetapi seringkali bahwa resiko investasi terkait dengan beta pasar tetapi seringkali sangat berbeda. Jika resiko istimewa adalah 0, yaitu pengembalian saham tidak bergerak, begitu juga pasar beta. Kebalikannya tidak terjadi, taruhan lempar koin memiliki 0 beta tetapi tidak resiko 0. Kemudian, estimasi Everins penting untuk membedakan antara pasar beta sejati yang mendefinisikan hubungan yang diharapkan antara tingkat pengembalian aset dan pasar beta yang direalisasikan yang didasarkan pada tingkat pengembalian historis dan hanya memiliki satu secara spesifik dari serangkaian kemungkinan realisasi pengembalian saham. Nah, pasar beta sejati dapat dilihat sebagai hasil rata-rata jika banyak penarikan yang tak hanya dapat diamati tetapi karena mengamati lebih dari satu imbang tidak benar-benar terjadi. Pasar beta sejati tidak pernah dapat diamati, bahkan dapat retrospeksi. Hanya pasar beta yang direalisasikan yang dapat diamati. Namun rata-rata perkiraan terbaik dari pasar beta yang direalisasikan juga
merupakan perkiraan terbaik dari pasar beta sejati. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi bab 8 ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.